Kita ngapain di sini? Kenapa, Pak? Diam. Gua kasih duit nih. Udah keluar dari rumah. Keluar gopay kali ya? Tapi aku nggak bawa HP ya. Jadi janji di mana? Iya jadi. Nah, jalan. Halo teman-teman sekalian, di sini pasti udah pada Halo teman-teman sekalian, pasti di sini udah nggak asing sama yang namanya bolos sekolah, ya kan? Pasti kalian pernah bolos sekolah, mau kalian polos, introvert, extrovert dan lainnya. Di sini gue bakal ngasih 5 cerita anak gagal sekolah, 5 cerita anak gagal bolos sekolah, 5 cerita anak gagal bolos sekolah. Jadi ada 5. Pertama ada Ray, ada Jonah, ada Baim, Oka, dan Kibo. Masing-masing dari mereka memiliki tujuan bolos yang berbeda dan memiliki masalah yang gagal berbeda juga. Gagal karena apa dan kenapa dan siapa yang paling menyedihkan dan siapa yang paling menyenangkan. Berawal dari 5 orang itu cetan semua. Dia menjanjikan tempat, menjanjikan jam, menjanjikan strategi untuk bolos sekolah supaya tidak ketahuan. Dia sudah mengatur strateginya secara tepat. Waduh, gimana nih kalau gua ngabarin si Yua? Setelah mereka cetan dan sudah membuat janji, membuat rencana, membuat strategi untuk bolos sekolah dan keluar dari rumah, masuk kepada cerita Jonah dan Yua. Yua itu adalah pacarnya Jonah. Jonah itu adalah pacarnya Yua. Di mana jadi? Iya jadi. Tapi aku nggak bawa HP ya. Janji di mana terus? Sampai sana belakang warkop, anak-anak bubar kita jalan. Oh ya udah. Iya. Oke. Setelah kalian menonton si Jonah dan Yua, apa yang kalian simpulkan? Mungkin dari kalian ada yang relate karena kalian bolos sekolah untuk pacaran. Siapakah topik kedua? Kita bahas. Udah keluar dari rumah. Keluar gopay kali ya? Mungkin ada teman-teman. Pesen apa? Mang, kopi susu 1 ya? Oh iya. Siapa aja yang bolos? Biasa, Juna, Oka, Baim, sama Kibo. Jam berapa mereka harusnya? Harusnya jam 8 sih. Sekarang. Kok peduli banget ya orang ini? Aku mau kemana? Jalan. Mau kemana? Sekolah. Jangan bohong ya. Kenapa, Pak? Bohong apa, Pak? Bohong sama kelas. Hah? Angkatlah. Gua kan kagak bawa HP. Gimana cara nyuruh mereka ngumpul ya? Bang Baim mau keluar sama siapa? Diem. Nih gua kasih duit nih. Sono. Weh, jangan ditutup. Jam 7, sejam lagi. Bentar aja kali ya. Oh, udah pada kumpul belum ya?
Pada di mana? Kok pada nggak balas ya? Oh, kayaknya lagi prepare kali ya. Pada kagak ngangkat ya? Mungkin lagi pada prepare kali mereka ya. Nanti lagi lah, sejam lagi. Deket juga warkop, ngapain dah. Si Kibo. Lihat cuplikannya. Nah, kalau kayak gini kan enak. Ya, saya juga main kan nanti pas pulang sekolah, Pak. Apa bedanya? Beda. Iya, Beda apa? bedanya kamu sama bapak. Saya ya anak bapak, bapak ya bapak. Bedanya bapak pinter nggak kayak kamu. Oke, setelah kalian menonton Kibo, apa yang kalian simpulkan? Dia akhirnya ketahuan karena bapaknya curiga yang tidak ada gagangnya. Kita lanjut ke topik Oka. Mau mandi kagak jadi gua. Gue pengen balas cuma Baim doang. Kelanjutan dari Baim. Woi, buka. Pada mana lagi nih? Iya kan, ibu lagi ngaji, baru ingat gua. Balik lama ini mah. Telepon adik kali ya. Iya, dia kan belum ada HP ya. Gimana gua nih? Sejam nih. Belum berapa kali ini. Lo apaan lo nggak sekolah, lo mau bolos lo? Ya elah mak, dikirain apa ya? Tadi dikunci nama adek mak. Buset dah, ini kagak bisa keluar nih, baru banget di pintu bisa kebuka. Baru mak datang juga dikira bisa lewat gorong-gorong, lewat tanah gali. Saya dari rumah keluar, jadi mau jadi napi. Elah lu bisa aja, lu mau bolos, pinter amat lu. Elah mak, udah telat ini mak. Kan jadi nggak bisa sekolah kan. Jadi apaan lo kagak sekolah? Yaudah lu, gue tunggu lu lah. Udah lulus lu, bentar lagi lu juga jadi pengamen lampu merah lu, sono. Lu kira gue cuma ngaji pak? Arisan. Sono. Di TRW sebelah sono, jauh juga dari sini mah. Gue jalan kaki sampai sini. Setelah kalian menonton Baim, apa yang kalian simpulkan? Ya mungkin si Baim ini sangat malang karena kekunci di rumahnya. Memiliki adik yang bandel, tapi ya mungkin adiknya menyelamatkan dia. Topik keempat ada si Jonah dan Yua. Kita ngapain di sini? Ya kita ganti baju dulu. Oh, Ya, aku minjem HP kamu dong. loh, katanya yang lain gak bawa HP. Iya lupa. Ya udah kita nonton aja. Ayo kita ke bioskop. Setelah kalian menonton si Jonah dan Yua, apa yang kalian simpulkan? Mungkin dari kalian ada yang relate karena kalian bolos sekolah untuk pacaran. Mungkin ada juga yang seperti Yoka tadi, kalian bolos sekolah untuk tidur atau pura-pura sakit. Ya, si Yua seperti yang gue jelaskan di season sebelumnya, karena dia tidak atau bukan cewek yang ribet. Kalau si Jonah bilang ya, dan akhirnya si Yua punya keputusan untuk bilang oke, tanpa harus bilang terserah.
Ya, seperti yang kalian lihat season 1 kalian lihat sudah tidak ada, ya kan? Masuk ke topik kelima, siapakah dia? Saya juga mau ke sekolah kali Pak. Kalau saya nggak nyamar juga lolos kamu. Ya Pak, maaf Pak. Kamu nggak tahu saya bisa jadi apa aja. Hah? Jadi Kang Warkop, bikinin kamu kopi. Tapi kan nggak saya minum Pak. Kenapa? Ya kan udah dihabisin Bapak tadi. Iya sih. Ya udah kamu ambil posisi pusat. Kayak gini Pak. Gini nih. Ya udah kamu sana jalan sambil pusat. Oke, setelah menonton si Ray, apakah ada yang relate? Kalian pernah ketemu guru di luar dan akhirnya disetrap dihukum, kalian ke PS, akhirnya gurunya yang main PS di samping kalian, kan tidak mungkin ya. Ini 1 banding 5 lah. Pernah ada juga yang mengalami kejadian tersebut. Ya tapi nggak sampai gurunya nyamar begitu, niat amat perasaan kayak dibayar aja buat nyamperin muridnya dalam warkop kan gitu. Berarti kan gurunya udah tahu rencana mereka. Apakah benar kata si Baim HP-nya disadap atau dipasangin GPS? Dan kenapa si Oka bisa menyantai itu? Tidak ada gangguan dalam hidupnya. Dia bisa tidur, dia bisa rebahan, dia bisa telat pun. Kan nggak ada sekolah jam 8, paling jam 7 kan udah harus berangkat. Dan kenapa si Kibo bisa ketahuan? Ya kan? Apakah dari komentar kalian ada yang sama mungkin dari gua? Gua bakal jawab ya. Si Kibo ketahuan sama bapaknya karena udah mau berangkat di lebih dari jam 7. Dia biasa tuh berangkat tuh jam 6. Oke. Dia udah punya pengalaman buruk karena udah pernah ketahuan di sekolah bolos, ya. Jadi bapaknya ya udah curiga dan akhirnya seperti itulah. Well, kenapa nih anak berangkat jam 7 dan telat? Ini udah pasti bolos nih kan gitu. Kenapa si Oka bisa menyantai di rumahnya dengan tidur dan telat? Karena orang tuanya dua-duanya guru. Oke? Dia bisa aja diabsenin, namanya orang tua ya kan. Mungkin ada yang tegas, ada yang tidak, ada yang disiplin, ada yang iya. Ya kalian bisa lihat dari mereka adalah si Oka yang tidur-tiduran. Dan kenapa si Jonah dan Yuwa bisa bermesraan dan pacaran? Karena dia ganti baju di warkop. Kalau misalkan dia masuk ke warkop, di depannya pasti ada ketemu si Ray tadi ya. Nah, dari 5 karakter ini siapa yang menurut kalian menyedihkan? Siapa yang menyenangkan? Kalau prediksi gua tuh si Ray yang paling menyedihkan. Karena dia ketemu guru di setrat dan akhirnya masuk ke sekolah juga ujung-ujungnya. Dan si Kibo yang ketahuan mau bolos akhirnya digebuk pakai sapu. Terus juga si Baim yang kejebak di rumahnya karena ulah adenya yang cuma dikasih koin, akhirnya keluar dengan tutup pintu dan tidak bisa dibuka pintunya karena tidak ada gagangnya. Ya tapi Baim ini memiliki kesempatan yang tidak dicurigai oleh orang tuanya karena orang tuanya mengira Baim ini telat tuh karena dikunciin di rumahnya gitu. Ya jadi Baim masih aman lah, bukan berarti malang ya. Yang di sini tuh yang paling enak adalah Jonah pertama. Si Jonah masuk ke bioskop, nonton bioskop ya. Sama pacarnya lagi. Ya kan? Apakah kalian pernah nonton bioskop sendiri? Itu kan malang banget, sedih juga rasanya. Oka tidur-tiduran. Mungkin dari kalian yang suka introvert, yang suka tidur-tiduran, mungkin lebih suka ke Oka karena gue bisa aja nggak sekolah karena gue tidur ataupun sakit ya, seperti itu di Oka. Terus juga ada si Ray yang menyedihkan karena dia tawan gurunya. Itu sangat menyedihkan sih menurut gue. Yang menyedihkan adalah si Kibo dan si Ray menurut gue ya, karena si Kibo digebuk pakai sapu dan si Ray ya dia ketahuan gurunya disuruh pusap jalan. Bayangin aja di pusap jalan. 3 ada si Baim ini masih dimaklumi oleh ibunya dan tidak bisa dicurigai karena ya dikunciin, jadi punya alasan tertentu untuk bolos dan akhirnya tidak sekolah karena telat. Ibunya memaklumi, oh ya udahlah kasih surat izin dan akhirnya Baim dibilang sakit. Di bawah jangan lupa like, subscribe dan share. Ya kasih juga ulasan. Semoga gue bisa bikin konten selanjutnya yang lebih menarik lagi dan relate sama kehidupan kalian. Komen di bawah, kira-kira cerita apa selanjutnya.